Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa antidali akhirati witri nisfi akhirin min Ramadana, dan disunatkan membaca kunut pada i'tidal terakhir, rakaat terakhirnya witir, paruh terakhir daripada Ramadan. Lil ittiba'i, karena mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa yukrahu fin nisfil awali, dan dimakruhkan kunut pada paruh yang pertama daripada witir Ramadan. Kabaqiyatis sanati, sama halnya seperti setinggalnya tahun. Wa bisairi maktubatin, dan dengan seluruh salat yang diwajibkan, minal khamsi, daripada salat yang 5 waktu, fi i'tidalir raqatil akhirati, pada i'tidal rakaat yang terakhir, walau masbukan, sekalipun dia yaitu makmum masbuk, qanata ma'a imamihi, yang kunut oleh masbuk bersama imamnya masbuk. Linazilatin, karena ada bencana nazalat bil muslimin, yang turun oleh bencana pada kaum muslimin. Walau wahidan, sekalipun muslimnya itu satu orang, ta'adda nafmuhu, yang menular menyebar oleh manfaatnya. Ka'asril alimi, seperti ditawannya orang alim, awis suja'i, atau orang yang gagah berani. Wadhalika, adapun yang demikian itu kunut nazilah, lil ittiba'i, yaitu karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sawa'un fihal khawfu, walau min aduwin muslimin, wal qahtu wal waba'u, sama saja pada bencana itu ketakutan, sekalipun yaitu daripada musuh yang muslim, dan paceklik dan wabah penyakit. Wa kharaja bil maktubati an-naflu, dan keluar dengan kata-kata salat yang diwajibkan oleh salat sunnah, walau idan, sekalipun salat id, wal manduratu, dan salat yang dinadarkan. Fala yusannu fihima, maka tidak disunnahkan oleh kunut nazilah fihima, pada salat sunnah dan salat nadar. Wallahu a'lam bissawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa kunut itu di dalam ajaran syariat Islam ini ada 3 macam kunut. Yang pertama kunut subuh, yang kedua kunut witir Ramadan, dan yang ketiga adalah kunut nazilah. Kunut nazilah. Adapun kunut subuh dan dalil-dalilnya telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini kajian kita akan menjelaskan tentang 2 lagi, kunut witir dan kunut nazilah. Kata yai kita, wa'tidali akhirati witri nisfi akhirin min Ramadan. Sunat hukumnya
kita membaca doa kunut pada rakaat terakhir daripada solat witir pada bulan Ramadan di paruh kedua. Tempatnya i'tidal. Jadi kalau kita Ramadan sudah paruh kedua tu malam ke-16 daripada bulan Ramadan. Malam ke-16 Ramadan. Kalau udah malam ke-16 Ramadan, anggap ini malam adalah malam ke-16 Ramadan. Maka ketika habis tarawih lalu witir, maka di rakaat terakhir witir sesudah i'tidal samiallahu liman hamidah, sunnat kita membaca doa kunut. Sunnat kita membaca doa kunut di witir paruh kedua Ramadan. Biasanya di masyarakat itu ditandain buka, ini ma'adat, biar orang kita sebut kunutan. Biasanya pakai ketupat, begitu. Ada di Joglo begitu. Ada. Jadi kalau ini maghrib tanggal 15 pakai ketupat, itu namanya ngasih isyarat. Nanti malam berarti mau kunut, disebut kunutan. Sunat, kalau ditinggal ya sholat witirnya sah, hanya kurang sempurna, diganti dengan sujud sahwi. Jadi kunut pada witir ini kategorinya sunnah abad, sama seperti pada kunut subuh, sama halnya pada kunut subuh. Ini sunat, dan kalau ditinggal maka kita diganti dengan sujud sahwi. Sebelum salam kita sholat tuh sujud 2 kali. Nanti keterangan panjangnya di depan keterangannya. Singkatnya, kesunahan kunut yang kedua yaitu pada sholat witir di paruh kedua Ramadan, yakni malam 16 ke atas, dan tempatnya sama pada i'tidal, rakaat yang terakhirnya daripada solat witir. Lil ittiba'i, dalilnya baik kunut subuh maupun kunut witir paruh terakhir Ramadan adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunut witir inilah yang cukup disepakati oleh ulama-ulama madhab. Kunut witir dibanding kunut subuh. Meski kita sampaikan dalilnya kemarin, ada juga keterangan yang tidak mau kunut gitu. Tapi kalau kunut witir Ramadan itu banyak ulama-ulama madhab mensunatkan. Bagaimana kalau di paruh pertama, yakni dari malam pertama sampai malam 15 kita mau kunut pada witirnya, hukumnya apa? Wa yukrahu. Jadi hukumnya makruh bila kita mengerjakan kunut pada paruh pertama
bulan Ramadan di terakhir witirnya, itu hukumnya adalah makruh. Sama seperti makruhnya kunut dalam setiap witir setiap malam sepanjang tahun. Bagaimana kalau kita sholat witir terakhirnya doa kunut? Makruh, kecuali pada paroh kedua Ramadan saja. Tapi kalau sepanjang tahun kita witir aja, kalau ditanya boleh, boleh saja. Tapi hukumnya makruh, ngurang-ngurangin ganjaran. Jadi kunut ini ada sunat hukumnya, ada makruh. Kapan makruh? Bila witir paroh pertama Ramadan, witir rakaat terakhir. Kapan makruh? Bila sepanjang tahun, bukan Ramadan, dari Syawal sampai Sa'ban, sampai paroh pertama itu tadi. Itu hukumnya semuanya adalah makruh. Dua. Ketiga, sunnah kunut ada namanya kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Yaitu doa kunut yang dibaca pada i'tidal rakaat terakhir semua solat yang 5 waktu di saat terjadi bencana. Itu namanya kunut nazilah. Nazilah itu bencana yang terjadi. Bila ada bencana yang terjadi pada kaum muslimin, apa digempur kaum muslimin kayak Palestina begitu, maka sunat hukumnya kunut nazilah atau paceklik panjang, nggak ada air, atau apa saja hal-hal yang membuat kaum muslimin berduka, maka sunat mengerjakan kunut nazilah. Fathul Muin bilang wa bisa iri maktubatin, artinya kunut hukumnya sunnah, dikerjakan pada seluruh solat yang diwajibkan, yakni solat 5 waktu. Posisinya sama pada rakaat terakhir, ketika bangun dari ruku, ketika i'tidal, kita sunat membaca doa kunut. Kunut ini disebut kunut nazilah. Kedudukan kunut nazilah ini, saudara, daripada sunnah hayat, tidak sunnah abad. Berbeda dengan kunut subuh dan kunut witir Ramadan paroh kedua tadi. Kalau kunut nazilah ini sunnah hayat, artinya sunnah hayat itu bila ditinggalkan sholat tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Kalau kita enggak kunut nazilah, maka enggak perlu sujud sahwi. Kayak doa tasbih sujud. Bila kita sujud tidak baca tasbih, ya sholatnya tetap sah. Begitu. Dan enggak perlu sujud sahwi. Enggak perlu sujud sahwi. Karena kategorinya sunnah hayat. Dalilnya dari mana? Dalilnya sebagaimana dijelaskan oleh Imamul Baihaqi di dalam Sunanul Baihaqi, juga Imam Daraqutni di dalam Sunan Ad-Daraqutni, banyak Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Hakim dalam mustadraknya, Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata beliau,
qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala qatili ashabihi bi bi'ri ma'unah summa tarakah. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kunut sebulan mendoakan buruk, nyumpahin kepada orang-orang yang membunuh ulama-ulama Islam 70 dari penghafal Quran, daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bi'ri Ma'unah. Di Bi'ri Ma'unah. Jadi kala itu pada tahun 4 Hijriah, bulannya bulan Safar, Nabi mengutus 70 sahabat. Ini ulama, hafal Quran muanya, untuk dakwah di kabilah Ri'il, Dzukwan, dan Usayyah. 3 kabilah. Sampai sana bukannya disambit, dibunuh, pada mati. Nabi sedih, ulama mati, dibunuh. Maka Nabi kunut sebulan. Summa tarokah, kemudian Nabi tinggalin kunut ini. Artinya tinggalin, berhenti. Ini yang Nabi dibilang sama sebagian orang, Nabi emang pernah kunut cuman sebulan doang. Itu kunut nazilah namanya. Terjadi pembantaian ulama. Ketika udah berhenti, ya sudah, bencananya udah habis, ya sudah kunutnya. Ini dilakukan oleh Nabi bukan pada subuh doang, tapi zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Semuanya termasuk pada sholat Jumat. Kunut nazilah. Nah, kalau kita mau mengerjakan kunut nazilah secara berjamaah, maka kita jadi imam bilangin dulu sama makmum. Begitu, bilang sholat zuhur, ini kita mau kunut nazilah. Kasihan kaum muslimin di Gaza. Bilangin. Kalau nggak dibilangin, makmumnya bingung. Ini subuh apa zuhur, begitu makmumnya. Jadi dikasih tahu biar makmumnya tidak kebingungan. Tidak kebingungan. Ini yang disebut Nabi pernah kunut, kemudian Nabi tinggalin. Itu yang dimaksud ditinggalin tuh kunut nazilah. Makanya lanjutan hadisnya kata Sayyidina Anas, hadisnya sama, masih ada terusannya, masih koma gitu. Amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Adapun kalau salat subuh mah Nabi enggak berhenti, terus aja kunut sampai Nabi meninggal dunia. Itu mah bukan kunut nazilah, kunut yang tadi tuh namanya disebut kunut subuh, sunnah abad. Bagaimana kalau kita jadi makmum masbuk, imamnya kunut nazilah tadi? Kan kita amin karena imamnya udah terakhir, maghrib dah, udah 3 rakaat, kita baru 1. Kan kita bangun imam salam, apakah kita masih disuruh kunut nazilah? Iya, semua kaum muslimin. Kalau ada terjadi bencana yang menimpa kaum muslimin, ini sunat kunut nazilah. Kalau kedosaan, tidak. Umpamanya ada mabuk-mabukan, kunut nazilah tidak sunat. Sebab nanti bakal kunut sepanjang hidup. Karena orang maksiat enggak pernah berhenti, kunut terus. Kalau yang itu tidak sunat, enggak disebut kategori nazilah, enggak disebut. Kunut ini agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang menimpa kepada satu kaum daripada kaum muslimin, meski bukan kita yang terkena musibah,
termasuk ada wabah penyakit kayak kemarin tuh. Ada wabah penyakit apa namanya? Iya begitu. Corona. Oh, corona. Iya, kunut begitu. Kunut biar Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit itu. Pokoknya manakala terjadi musibah kepada kaum muslimin, maka sunat kita kunut nazilah. Bagaimana kalau muslimnya yang kena musibah satu doang, tapi manfaatnya banyak? Kayak kiai ditangkap, kiai manfaatnya banyak, uang bisa ngajar, dakwah segala macam, tetap sunat kunut nazilah biar dilepas begitu. Sunat atau pahlawan satu orang doang, karena waktu itu enggak banyak Nabi begitu. Jadi 70 itu biar kata satu. Kalau nyusahin sama kaum muslimin meskipun bukan di kampung kita, maka sunatlah kita mengerjakan kunut nazilah. Wadzalika lil ittiba, dalilnya tadi karena mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebablah Nabi di tahun 4 Hijriah pada bulan Safar terjadi pembantaian itu di Bi'ri Ma'unah di kabilah Usayyah, Dzukwan dan Ri'il. Makanya Nabi sebutnya Allahumma la'an Dzukwana wa Ri'il wa Usayyah, Tuhan laknatlah itu kabilah-kabilah itu begitu. Karena apa? Karena membunuh, membantai daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bencananya apa modelnya? Bencananya apa aja? Wasawaun fihal khaufu, baik bencananya itu adalah rasa ketakutan menghadapi musuh, walaupun musuhnya muslim begitu. Tetap aja kalau terjadi ketakutan begitu, ngeri, itu kita kudu kunut nazilah. Kunut nazilah ini kayak Palestina, kunut nazilah sampai berhenti gitu. Semuanya begitu, sunat mengerjakan kunut nazilah. Kunut nazilah. Wal qahtu, begitu juga bencananya adalah paceklik panjang, luar biasa, kemarau, enggak hujan-hujan. Kita doa minta sama Allah, namanya doa kunut nazilah. Kunut nazilah, doa, jangan enggak doa. Begitu juga wal waba'u, wabah penyakit. Katanya ada wabah penyakit ini luar biasa, maka kita bantu mohon sama Allah dalam salat pada rakaat terakhir dengan kunut nazilah. Kunut nazilah. Dan perlu diingat, kunut nazilah ini adanya pada solat wajib saja, sehingga wa kharaja bil maktubati an naflu, keluar hukum bila mana solat yang dikerjakan oleh kita adalah solat sunat. Kalau solat sunat ndak ada kunut nazilah gitu, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, duha, ndak ada. Termasuk solat wajib pun kalau fardu kifayah kayak jenazah tidak ada kunut nazilah. Sebablah yang dilakukan oleh Nabi hanya pada 5 waktu. Itu menunjukkan bahwa pada solat sunnah tidak ada kunut nazilah. Pada solat sunat, pada solat jenazah juga tidak ada kunut nazilah. Bagaimana kalau solat id?
walau idan, sekalipun sholat sunnahnya modelnya id, yang mana sholat id itu sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Id dikerjakannya secara berjamaah sholat hari raya, kan berjamaah. Kunut enggak, karena id kategorinya bukan sholat wajib tapi sholat sunnah. Bagaimana kalau sholat nadar? Nadar begitu, kalau proyek saya goal, saya nadar mau sholat 2 rakaat, goal proyeknya, maka sholat ini wajib, tapi wajibnya faktor X, tidak asli, gara-gara nadar. Sehingga karena wajibnya tidak asli, maka dalam sholat nadar tetap juga tidak diajarkan kunut nazilah. Jadi tidak sunat kunut nazilah pada sholat nadar, tidak sunat kunut nazilah pada sholat sunnah, meskipun sholat sunnahnya dikerjakan secara berjamaah. Kayak itu kita tidak sunat untuk kemudian kita kerjakan. Bagaimana doa kunut nazilah ini, saudara? Kita baca sama-sama doa kunut nazilah agar supaya kita bisa nantinya enggak kebingungan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna waltuf bina. Udah? Allahumma arhamna waltuf bina wahfazna wansurna. Udah, wahfazna wansurna wa farrij anna wa anil muslimin. Allahumma kfina wa iyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma aslihna, Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin wala tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma dfa' warfa' anna wa anil muslimin al-adha wal bala wal waba wal amrad wal asqam wal huruba wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin ya khairan nasirin ya khairal fatihin
wa nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, berikan rahmatmu kepada kami semua, berikan kesayanganmu kepada kami semua, berbelas kasihlah kepada kami semua, lindungi kami semua, tolongin kami semua, hilangkan ya Allah dari kami dan dari segenap kaum muslimin kesusahan kami dan kesusahan mereka. Ya Allah, hindarkan dari kami dan dari seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia akan kejahatan musibah dunia maupun musibah agama. Ya Allah, perbaikilah olehmu keadaan kami dan perbaikilah orang-orang yang dengan baiknya dia urusan Islam dan kaum muslimin menjadi baik adanya. Ya Allah, jangan binasakan kami. Ya Rabb, binasakanlah orang-orang yang dengan binasanya dia Islam dan kaum muslimin menjadi baik adanya. Ya Allah, cegahlah dan hilangkanlah dan dari kami, dari seluruh kaum muslimin, segala macam gangguan, bala bencana, wabah penyakit, sakit dan derita, peperangan, fitnah dan segala cobaan yang nampak maupun yang tidak nampak, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, ya khairan nasirin, ya khairal fatihin. Kalau mau spesifik kayak kasus di Palestina, Allah mansuril mujahidin fi Palestin wa fi ayyi makan min buldanil muslimin. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjuang dari kaum muslimin di Palestina, di negeri mana aja daripada negeri kaum muslimin. Waftah alaihim fathan mubina, beri kemenangan olehmu kepada mereka dengan kemenangan yang nyata. Ini doa namanya kunut nazilah. Doa minta sama Allah, minta sama Allah agar supaya dihilangkan wabah-wabah itu. Doa. Jadi wabah apa? Corona ya corona, begitu. Silakan doa. Begitu mau disebut begitu. Pokoknya bila terjadi bencana kepada kaum muslimin, kita disunatkan perhatian kepada mereka. Jangan kita mencela tuh orang-orang yang berjuang, orang-orang yang kumpul bersama begitu demi mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Jangan kita mencela. Kalau kita enggak mau bantu, minimal diam. Karena cara bantu banyak. Bisa dengan dana, enggak mampulah kita dengan dana, kita dengan doa. Itulah salah satunya kunut nazilah. Enggak bisa dengan doa, dengan diam. Jangan nyinyirin. Udah nolongin kagak. Begitu. Nyinyirin, ini adalah bukan akhlak kaum muslimin. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kata Nabi, siapa orang yang tidak punya kepedulian terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan daripada mereka. Jadi kita minimal doa sebisa kita. Apa Fatihah ya, apa-apa, bantu doa. Atau saudara demen baca hizib nasr, baca hizib nasr. Begitu, silakan. Allahumma farriq jam'ahum wa baddid syamlahum wa mazziqhum kulla mumazzaq dan seterusnya. Begitu, intinya kita doa. Begitu, sebab kita bisa bayangin kalau menimpa di daerah kita kayak apa kita. Begitu.
Begitu. Karena muslim itu kal jasadil wahid, kal bunyanil wahid. Muslim itu kayak satu tubuh, bila sakit yang lain ikut juga sakit. Kayak satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Singkatnya kajian kita saudara, kunut ada 3 yang disyariatkan. Pertama kunut subuh, kedua kunut witir pada paroh kedua daripada Ramadan, dan ketiga kunut nazilah. Dari 3 maka perlu diketahui kunut subuh dan kunut witir paroh kedua Ramadan kategorinya sunnah ab'ad. Bila kita tinggalkan sunat sujud sahwi, andai tidak sujud sahwi tidak mengapa, tidak mengapa, artinya sholat tetap sah, hanya kurang sempurna saja. Begitu. Kunut nazilah kategorinya sunnah hayat, bila ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Andai kita maksa sujud sahwi, maka solat kita jadi batal adanya. Sebab kunut nazilah kategorinya sunnah hayat. Lalu saudara sekalian yang mulia, ini bacaan kita udah habis. Kunut ini perlu ngangkat tangan enggak? Itu pertanyaan. Tangannya perlu diangkat enggak saat doa kunut? Kalau kemudian diangkatnya bagaimana? Apakah begini? Apakah begini? Begitu. Kemudian apakah perlu kita ngusap wajah atau tidak? Begitu. Kemudian doa kunut subuhnya bagaimana? Kayaknya jangan malam hari ini. Begitu. Ya, pertemuan mendatang saja, belum dibaca, buat tanya jawab saja. Gitu, minta izin.